sahabat podcast Ngulik Hidup. Di sini tempat kita belajar bersama dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kita ataupun dari dalam diri kita sendiri. Kali ini kita akan membahas kisah tragis dari Wadison Pasaribu yang tega membunuh istrinya karena adanya orang ketiga. Hai, nama saya Dian dan hari ini saya ingin fokus kepada para istri dan ibu yang rentan jadi korban dalam hubungan toksik rumah tangga. Ini bukan sekedar kasus viral, tapi alarm buat kita semua bagaimana caranya menyelamatkan diri dari bahaya KDRT yang bisa berakibat pada kematian. Yuk kita mulai. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Wadison Pasaribu adalah kenali red flag sebelum terlambat. Banyak korban KDRT seperti almarhum istrinya Wadison Pasaribu sering mengabaikan tanda bahaya sejak pacaran. Padahal toxic trait bisa ketahuan dari sini loh. Yang pertama, ciri-cirinya adalah dia selalu jaga image di luar, tetapi di rumah galak dan manipulatif. Lalu yang kedua, isolasi. Contoh misalnya, jangan deket-deket sama teman kamu itu, nanti bisa mempengaruhi kamu loh. Ini taktik cut off support system kamu. Lalu setelah itu yang ketiga itu adalah cemburu ekstrim, ya. Marah saat kita chatting dengan keluarga atau ngecek handphone tanpa izin sampai tuduh selingkuh tanpa bukti. Kalau pasangan kita membuat kita merasa jalan di atas kulit telur, trust your gut. Itu alarm tubuh bilang awas bahaya. Nah, pelajaran kedua itu adalah jangan diam saat KDRT dimulai. Fakta yang mengerikan, korban KDRT sering diam karena mereka itu punya pikiran nanti berubah kalau aku lebih sabar. Atau apa kata orang ya kalau aku itu bercerai, lalu aku harus bertahan nih demi anak. Padahal KDRT itu siklus, mulai dari cubitan, tamparan, pukulan, tendangan, bahkan sampai pada pembunuhan. Anak kita itu justru malah trauma ya, menyaksikan ibunya itu disakiti. Jadi kita itu harus berpikir 2 kali. Nah, strategi untuk menyelamatkan diri, kita harus merekam suara atau foto luka atau screenshot ancaman gitu ya. Itu kita jadikan sebagai rekam bukti. Lalu yang kedua, kita juga harus punya escape plan. Simpan duit darurat, dokumen-dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, buku tabungan di tempat yang aman. Dan yang terakhir, kita juga bisa ya menghubungi hotline KDRT atau komunitas seperti lembaga bantuan hukum. Nah, pelajaran ketiga itu adalah love bombing. Love bombing itu jebakan. Biasanya nih setelah kekerasan, pelaku sering tiba-tiba berubah manis. Kirim bunga, minta maaf secara dramatis, janji gak akan ngulangi. Ini namanya love bombing. Taktik biar korban kembali dan cycle abuse terulang lagi. Waspada ya, wahai para ibu dan para kaum wanita, jika pasangan kamu bilang kamu itu satu-satunya yang mengerti aku, ini cara dia membuat kita itu menjadi merasa istimewa sekaligus terjebak. Ya, lalu dia juga bisa mengatakan, aku bisa bunuh diri nih kalau kamu pergi gitu. Ini bukan cinta, tapi pemerasan emosional. Ingat ya, cinta sejati nggak butuh lukai gitu, apalagi sampai mengancam jiwa kita. Cinta yang sehat itu bikin kita bahagia, bukannya malah membuat kita merasa ketakutan. Pelajaran yang keempat itu adalah bangun support system darurat. Jangan sendirian. Korban selamat biasanya punya tim pendukung.
safe circle, teman keluarga yang proaktif menjemput kita saat darurat. Komunitas seperti grup WhatsApp khusus korban KDRT untuk sharing strategi. Dan juga kita bisa pergi ke psikiater untuk memulihkan rasa trauma ataupun pengacara untuk proses hukum. Nah, kalau kita curiga ada teman kita yang mengalami KDRT, kita itu jangan bertanya, kenapa lu nggak kabur sih? Tapi coba kita bertanya, apa yang bisa kita bantu? Atau mau nggak kita temani ke kantor polisi? Nah, pelajaran kelima, fakta pahit nih, fakta pahit. Banyak korban nggak kabur karena takut tidak bisa hidup tanpa suami, tanpa uang suami. Ini namanya financial abuse. Pelaku sengaja bikin istri bergantung 100%. Strategi finansial penyelamatan diri untuk para kaum istri atau para kaum ibu yang bergantung pada suami. Yang pertama, siapkan dana rahasia. Sisihkan 5-10% dari penghasilan atau uang belanja tiap bulan. Simpan di rekening yang terpisah atas nama sendiri. Ini bukan sembunyi-sembunyi ya, tapi survival kit buat kita pada saat darurat. Yang kedua, aset penting sama dengan kunci kebebasan. Fotokopi dan simpan dokumen kartu keluarga, KTP, buku tabungan, sertifikat, akte anak. Itu harus kita fotokopi dan simpan. Dan kalau kita punya perhiasan atau emas, jangan disimpan di tempat yang sama dengan suami. Jadi kita juga perlu punya tabungan rahasia buat proteksi diri kita untuk dana darurat ya. Lalu yang ketiga, bangun side hustle. Buat yang full time mom, mulai dari yang fleksibel, yang bisa dikerjakan dari rumah, seperti jualan online, ya dropshipping atau frozen food. Ini kan gampang banget ya bisa kita jalankan dari rumah tanpa harus keluar rumah ataupun menghabiskan waktu kita di kantor. Lalu freelance seperti misalnya input data atau desain Canva atau jasa menulis. Seperti itu juga bisa kita kerjakan dari rumah. Atau kita juga bisa ikuti kursus kilat ya seperti makeup atau baking, bikin kue, atau juga kita bisa juga digital marketing. Nah, uang itu memang bukan segalanya, tapi bisa menyelamatkan jiwa kita. Kenapa ini krusial? Korban KDRT sering gak punya pilihan karena gak punya akses ke keuangan. Lalu yang kedua, gak punya skill buat cari duit. Yang ketiga, takut anak kelaparan kalau cerai dari suami karena gak punya skill, gak punya uang, gak punya kebebasan finansial. Nah, action plan-nya, kita itu harus tahu ya gaji suaminya berapa, terus tagihan bulanan kita berapa, aset kita apa. Jangan sampai kita sebagai istri benar-benar buta finansial keluarga sendiri, nggak tahu gaji suami berapa, nggak tahu suami asetnya apa gitu. Nah ini udah kelewatan kalau seperti itu. Nah lalu skill up. Ikutlah kelas gratis ya. Kita coba ikut kelas gratis atau webinar gratis yang sering diadakan untuk kaum wanita. Nah lalu cari komunitas UMKM wanita. Dan mereka ini biasanya punya empati yang jauh lebih tinggi untuk korban KDRT wanita. Ya. Nah, financial power itu sama dengan power to live. Ketika kita bisa bayar kos-kosan, kita bisa bayar hidup kita sendiri, kita bisa kasih makan anak kita sendiri, kita nggak akan terjebak dalam ketakutan finansial. Kita akan bisa menjadi wanita yang independen, yang mandiri, yang bisa hidup tanpa finansial dari suami. Nah, lalu pelajaran yang keenam itu adalah seni cuek positif. Jangan jadi detektif amatiran. Camkan ini ya buat para istri. Cek HP suami, stalking IG mantannya, intip dompetnya, ini adalah sesuatu yang gak penting banget kita lakukan. Oke? Lalu pulang malam dikit langsung diinterogasi kayak KPK, ini juga gak penting banget kita lakukan.
Ganti strategi cuek elegan. Apa itu cuek elegan? Nih, saya kasih tahu ya. Cuek elegan, yang pertama itu adalah fokus ke diri sendiri. Cintai diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, nggak ada orang yang akan mencintai diri kita. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri. Daripada stalking medsosnya pasangan kita, lebih baik kita itu follow akun bisnis atau finansial yang bikin kita semakin pintar dan semakin kaya, semakin independen. Diam itu kekuatan. Kalau pasangan kita cari ribut, jangan ikut terbawa emosi. Tarik napas panjang, bilang, aku butuh waktu tenang dulu ya. Ini bukan kalah ya, tapi taktik menjaga martabat kita sebagai kaum wanita, sebagai kaum istri, sebagai kaum ibu. Cuek bukan berarti lalai atau cuek bukan berarti kalah. Tetap waspada tanda bahaya, KDRT, selingkuh, tapi jangan habisin energi kita buat jadi investigator atau apa tadi saya bilang di awal, detektif amatiran. Saat marah atau kecewa dengan pasangan, jangan cepat-cepat bereaksi. Teknik 478 sangat bagus untuk diterapkan. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Ulangi 3 kali, otak kita bakal lebih jernih. Lalu jangan ucapkan kalimat permanen seperti, lo emang gak pernah bener. Mungkin kita bisa ganti dengan, aku kesal karena hari ini janjimu gak ditepati. Bahasanya yang santun, yang sopan, tetap respect. Ingat, jangan reaktif. Ya, be elegan. Be elegan. Jadilah wanita yang elegan. Semakin kita tenang, semakin pasangan kita akan kelabakan. Jadilah ratu yang gak turun ke selokan. Ingat itu ya para wanita. Jadilah ratu yang gak turun ke selokan. Sobat Strong, podcast ngulik hidup. Kemandirian bukan cuma masalah finansial, tapi juga emosional. Belajar cuek sama dengan hemat energi buat hal yang produktif. Daripada kepoin suami atau pasangan, bangun bisnis, perdalam skill, healing itu lebih bermanfaat buat diri kita sendiri. Diam bukan kelemahan. Dalam diam itu ada kekuatan observasi. Dalam diam itu ada ketenangan, ada strategi. Dalam kesabaran ada kemenangan. Terakhir, ketika kita bisa cuek pada drama yang gak penting, kendalikan emosi saat marah, fokus pada perkembangan diri sendiri, kita bukan cuma selamat dari hubungan toksik, tapi jadi perempuan elegan yang disegani oleh pasangan kita. Ingat, diam itu benteng, senyum itu senjata, kebijaksanaan itu mahkota. Diam bukan pasif, tapi ruang untuk merancang langkah selanjutnya. Saya kasih contoh kalimat cuek elegan. Waktu pasangan cari gara-gara, aku lagi gak mood bahas ini. Nanti kalau kita udah tenang, kita bisa bicara baik-baik ya. Ketahuan bohong, jangan teriak. Tinggal diam, lalu fokus cari dana darurat. Gak perlu teriak-teriak ke pasangan atau ke suami, gak perlu. Karena wanita kuat bukan yang berkoar-koar di telinga suaminya atau di depan suaminya, tapi yang tetap anggun saat badai menerpa. Ingat ya, para kaum ibu dan kaum wanita, jaga diri kita untuk anak kita. Karena anak kita masih sangat membutuhkan kita sebagai ibunya. Share podcast ini ke WhatsApp grupnya teman-teman atau ke komunitas. Satu share, kita bisa menyelamatkan satu nyawa. Mungkin di luar sana ada wanita yang membutuhkannya. Subscribe buat episode berikutnya. Stay safe, stay strong, and keep growing. Bye.